Ya, kita mau tanya. Jadi tadi bicara tentang hukum Taurat. Nah, pada waktu hukum Taurat itu diadakan, jadi pengampunan itu hanya melalui persembahan-persembahan ya. Apa itu? Korban persembahannya. Korban persembahan. Silakan. Jadi ini ada pertanyaan. Karena dari hukum Taurat yang ada itu, Yesus mengatakan bahwa justru dia bukan meniadakan, tapi akan menggenapi hukum Ya, Taurat. betul. Pertanyaan yaitu sehubungan dengan Matius 18 ayat 21 sampai 35 tentang pengampunan tanpa batas. Ya, dia kasih perumpamaan tentang pengampunan yang ditanya oleh ini itu apa 7 kali, tapi dia bilang 70 kali 7 kali. Nah itu kira-kira pengampunan macam apa ini? Oh ya, jadi sih sebenarnya Hubungan dengan itu penggenapan Yesus. oh ya, yang menggenapi pertama yang menggenapi itu yang mengenai korban-korban yang singgung awal. Jadi korban di Perjanjian Lama kan setiap tahun 1 tahun sekali bangsa Israel yang berdosa melalui imam Harun datang ke bait Allah memberikan binatang untuk di korban bakaran untuk pengampunan dosa. Itu yang kita sudah pernah jelasin di Mercy Seat ya, kalau bisa dengar ada yang coba sudah kasih masuk. Korban itu sebagai bayangan dilakukan oleh bangsa Israel, tapi Tuhan menyatakan sebagai bayangan nanti akan ada aslinya yang Yesus akan genapi. Itu yang disebut di dalam Matius 5 ini akan menggenapinya ya. Jadi Yesus akan menggenapi. Jadi begini ya, supaya lebih mengerti ya. Taurat ada 3 hukum yang dibagi dalam Taurat ya. Pertama, moral law. Kedua, ceremonial law. Ketiga, civil law. Ya. Nah, karena ini Adam gagal, Yesus akan mengikuti law atau hukum Taurat secara sempurna sehingga akan menjadi representatif manusia, layak untuk menjadi representatif manusia ya. Nah, Tuhan Yesus sudah mengikuti tiga-tiganya ini ya. Misalnya civil law ya. Tuhan Yesus hari ke-7 sunat, ikut sensus, ya. Baru ikut umur 30 baru bisa berkarya. Itu semua civil law yang ditetapkan di dalam hukum Taurat. Ya. Kemudian ceremonial law, nah ini korban-korban untuk pengampunan dosa yang dilakukan Perjanjian Lama telah digenapi oleh Yesus. Bukan lagi sebagai binatang yang dikorbankan, tetapi Yesus sendiri yang menjadi korban. Jadi itu penggenapan ya, itu menggenapi hukum Taurat. Kemudian jadi ceremonial law sudah tidak ada. Civil law sudah tidak ada. Sudah digenapi oleh Yesus. Sekarang moral law itu yang tetap masih ada. Moral law itu 10 hukum Allah ya misalnya ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, itu tetap ada berjalan sampai dengan sekarang. Tapi ceremonial law yang menyangkut persembahan binatang sudah digantikan oleh Yesus dan sekali untuk selamanya sudah sempurna. Mengenai pengampunan memang ya kalau Yesus itu memang tanpa batas untuk pengampunan ya. 70 kali 7 itu sih sebenarnya itu semacam karena dia Kejadian 4 ayat 24 ya. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Nah, ini semacam angka yang
maksimum. Dia membalas kalau ada yang menjahati dia akan membalas secara maksimum. Nah, itu Tuhan Yesus juga bilang 7 kali lipat. Jadi mengampuni itu secara maksimum. Persis sama kan dia punya kalimat 70 kali 7 kali. Tadi apa? Civil law, ceremony law, apa yang terakhir? Ceremonial law, civil law, dengan moral law. Oh, moral law. Ya, nah itu moral law itu tetap berlaku. Bahkan itu menjadi inspirasi untuk dunia menyusun undang-undang. Iya, betul. Tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukannya. Oh iya, betul. Ya. Nah, oleh karena itu, hukum itu disempurnakan oleh Yesus di dalam anugerah. Jadi itu salah satu menggenapi. Gunanya hukum Taurat itu untuk menyatakan dosa. Coba siapa bisa baca Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, justru karena hukum Taurat, kita pasti tahu kita berdosa. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Nah, oleh karena itu di Galatia 3 ayat 10 kita baca ya. Kepada semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Segala sesuatu. Jadi tidak mungkin orang itu, justru hukum Taurat ada untuk menyatakan kesalahan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan. Karena kalau kita baca Yakobus 2 ayat 10, satu aja yang kita tidak bisa lakukan, salah semua. Siapa bisa baca Yakobus 2 ayat 10? Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, itu sebabnya di Galatia 3 ayat 10 menyatakan, terkutuklah di bagian B ya, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tetapi Yesus menggenapi hukum Taurat dengan memberikan anugerah. Di ayat 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kita baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi tidak ada seorang pun yang melakukan hukum Taurat. Oleh karena itu dikutuk kan. Tetapi kita yang harus dikutuk karena hukum Taurat. Karena hukum Taurat kita tahu kita berdosa. Yesus datang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjalani kutuk karena kita. Jadi Kristus di kayu salib kan itu, orang yang mati di kayu salib kan itu kutuk. Mati karena terkutuk. Nah, Yesus jalani itu untuk dia itu dikutuk untuk menggantikan kita. Sehingga kita yang tidak bisa melakukan hukum Taurat yang kalau tidak bisa kita dikutuk, digantikan oleh Tuhan. Itu kan kalau kita ngerti ini, waduh, luar biasa sekali. Jadi kita yang udah dapat anugerah, jadi kita kan kalau melakukan kesalahan apa tuh, already but not yet ya. Iya, betul. Itu sebabnya Yoga kan selalu bilang kita belum sempurna. Betul, itu sebabnya. Nah, already and not yet ini satu waktu diterangkan ya. Jadi already not yet begini. Kita ini sudah diselamatkan, tapi kan belum selamat kan? Masih di dalam kehidupan yang bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ini nanti akan diakhiri dengan keselamatan yang datang pada waktu Yesus datang. Nah, jadi sudah selamat, tetapi belum already, tapi belum disempurnakan. Itu maksudnya. Sama dengan Matius, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Padahal kita baca ya. Nah,
Siapa bisa baca Matius 12 ayat 28? Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, pada waktu Yesus mengusir roh-roh kuasa kegelapan di manusia itu, maka dinyatakan kerajaan Allah sudah ada. Already. Tetapi di doa Bapa kami dibilang datanglah kerajaanmu. Not yet sempurna. Jadi pada waktu Yesus mengusir setan, kerajaan Allah sudah ada. Tetapi belum sempurna. Nanti pada Yesus datang kedua kali, baru kerajaan Allah itu datang dengan full dan sempurna. Dan kuasa kegelapan tidak ada lagi. Jadi kita masih diproses. Ya, sama kayak Yesus telah mengalahkan ular, ya, menginjak kepala yang dijanjikan di kejadian di atas kayu salib. Ular meremukkan tumitnya, tetapi kebangkitan Yesus meremukkan kepala, kuasa ular. Tetapi ini sudah kalah already, tetapi belum sempurna nanti sampai Yesus datang kedua kali. Itu already and not yet. Jadi luar biasa ini istilah ini already and not yet. Kita sudah diselamatkan already melalui darah Yesus. Tetapi belum sempurna. Nanti Yesus datang baru kita betul-betul selamat di atas. Nah itu ya. Nah di dalam already and not yet itu yang Yoke selalu bilang, kita belum sempurna. Karena kesempurnaan itulah already. Itulah not yet itu akan datang. Jadi selama walaupun sudah already tetapi masih not yet, itulah belum, nggak ada satu orang bisa sempurna. Tapi di dalam ketidaksempurnaan itu kita bergantung terus. Karena janji Allah akan menyertai. Ada satu lagi ini. Ya, silakan. Apa ada perbedaan antara hukum Taurat dan Injil? Oh iya, hukum Taurat itu di Roma 3:20, hukum Taurat justru menyatakan kesalahan kita. Dengan kita belajar hukum Taurat, kita tahu, waduh, kita ini bersalah. Dan hukum Taurat tidak mampu membawa kita kepada Tuhan. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak mungkin sempurna melakukan hukum Taurat. Nah, Yakobus bilang tadi, satu saja kita tidak bisa, gagal semua. Dan di Galatia 3 ayat 10 tadi bilang, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan segala sesuatu hukum Taurat. Oleh karena itu terkutuk. Kalau terkutuk itu mati untuk neraka itu. Tetapi datanglah Injil, yaitu anugerah Allah. Injil kan berita kabar baik. Nah, apa itu kabar baik? Anugerah. Tuhan datang mencari manusia untuk menyelamatkan karena Kristus yang adalah Allah sendiri berkorban untuk menjadi kutuk, yaitu mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita sehingga kita terbebas dari kutuk hukum Taurat. Itu bedanya. Nah, ada juga yang bilang Injil itu berita keselamatan. Ya, betul. Berita keselamatan itu sebabnya dibilang berita kesukaan, berita kabar baik. Karena arti sebenarnya euangelion itu bahasa Yunaninya itu adalah berita kabar baik. Pembahasan hari ini, Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak meniadakan, tapi menggenapi. Ada satu lagi terakhir kali sebelum ada komentar-komentar yang lain. Matius 26 ayat 39 ya. Di mana Tuhan Yesus kan berdoa kepada Tuhan waktu di Taman Getsemani ya. Kita baca aja ya. Matius 26 ayat 39 ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Pada waktu di Taman Getsemani ya, untuk menghadapi kayu salib kutuk ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, ini ada 3 kali dia berdoa untuk itu ya. Jadi sungguh-sungguh serius. Bayangkan Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali kepada Allah Bapa untuk supaya cawan ini bisa berlalu. Cawan ini itulah yang pikul salib itu mati di atas kayu. Nah, di sini dilematis sekali. Karena kenapa Yesus sampai mengucurkan keringat sampai berdarah ya, dan berdoa 3 kali untuk kalau bisa cawan ini lalu. Karena apa yang Tuhan Yesus alami yaitu keterpisahan dengan Allah. Itu yang paling karena bayangkan ini Tuhan Yesus dari kekekalan tidak pernah terpisah karena menyatukan. Jadi Allah mengasihi Bapa mengasihi anak mengasihi Roh Kudus itu yang kemarin kasih intertrinitarian. Ini sejak kekekalan kasih yang begitu tidak bisa terpisahkan. Nah, karena Yesus mengambil rupa manusia untuk menebus manusia, ini harus Kristus jalankan untuk terpisah dari Allah. Walaupun sesaat, tetapi itu sangat-sangat menggetarkan Tuhan Yesus yang mengambil rupa manusia. Oleh karena itu 3 kali Tuhan Yesus minta, kalau bisa cawan ini bisa lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. 3 kali, dan di dalam Getsemani itu digambarkan bagaimana Tuhan Yesus berkeringat sampai mencucurkan keringat darah. Ya. Sehingga di kayu salib kan Tuhan Yesus bagaimana waktu terpisah Tuhan Yesus bilang, ya Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu merupakan jeritan di mana Tuhan Yesus sebagai wakil manusia yang menggantikan manusia ditinggalkan Allah. Itu yang kita sudah bahas kemarin kan, Yesus mengganti 3 utang kan, utang nyawa, utang keterpisahan, dan utang hukuman kekal. Nah, keterpisahan ini Tuhan Yesus gantikan, tetapi sebelum itu di atas kayu salib 3 kali Tuhan Yesus minta, dan sampai cucuran keringat yang campur darah. Itu berarti katanya depresi yang sangat berat. Orang sudah berkeringat sampai cucuran darah. Nah, bayangkan, ini untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus harus menjalani keterpisahan dengan Allah Bapa. Ya kita sih setelah selesai kelihatan biasa-biasa saja, padahal yang mengalami ini sangat-sangat luar biasa. Paulus juga pernah mengalami seperti itu ya di Filipi 1 ayat 1:24. Tapi ini bukan seperti apa yang Yesus alami. Tapi Paulus juga mengalami ini seperti di Filipi ya, kita baca ya. Filipi 1 ayat 21-24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi yang Paulus pilih yang lebih perlu. Padahal kalau lebih baik dia pilih untuk bersama Kristus. Mati bersama Kristus. Untuk langsung bersama Kristus. Tapi Paulus ditekan di pilihan yang berat, dia pilih yang perlu. Begitu juga Kristus di atas di Taman Getsemani. Kristus pilih untuk mengikuti apa yang Bapa perintahkan untuk menebus kita. Rencana Tuhan harus datang mencari manusia. Dan kita satu-satunya agama yang Tuhan datang mencari manusia. Kalau agama di luar Kristen, manusia mencari Allah. Padahal itu tidak mungkin. Digambarkan di firman.
tidak ada seorang pun yang mencari Allah.